Majelis Kode Etik dulu tadi, karena kebetulan ditunjuk oleh Pak Dekan menjadi Ketua Majelis Kode Etik. Ada laporan yang harus kami tindak lanjuti. Ini baru selesai, jadi baru bisa bergabung di Zoom ini. Baik, untuk hari ini Bapak diminta kembali oleh tim teaching dari Fakultas Hukum untuk masuk di pertemuan hari ini, karena yang dosen dari Fakultas Hukum ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi Bapak coba mengisi supaya tidak ada kekosongan di kelas kita ini. Mohon izin Bapak menyiapkan daftar hadirnya dulu di Simari. Hari ini hari Selasa ya, hari ini Selasa. Oke, hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-6. Ternyata sudah terakhir Bu Sahrida masuk di materi pengambilan risiko. Insya Allah kita hari ini akan membahas materi terkait dengan kepemimpinan. Ini materi yang sangat penting untuk kita bahas bersama, untuk kita sampaikan. Materi sudah kalian terima untuk PowerPoint-nya terkait dengan kepemimpinan? Ada dibagikan oleh Ibu Sahrida untuk PowerPoint-nya, materi kepemimpinan? Mohon infonya, ada ya? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau begitu coba sebentar Bapak share dulu di Bapak bagikan di kolom chat aja ya. Harus ngajar. Oke, untuk daftar hadir bisa diisi di Simari masing-masing. Oke, Bapak share sebentar bahannya di kolom chat untuk materi kita yang akan kita bahas terkait dengan kepemimpinan. Oke, di pertemuan sebelumnya, seingat Bapak di kelas ini sudah pernah Bapak beri penugasan terkait dengan praktikum yang kita pertama ya. Praktikum kita pertama kemarin kita membahas terkait dengan pembuatan survei kepuasan pelanggan. Nah, dari survei kepuasan pelanggan sudah dikumpulkan hasilnya oleh komti atau ketua kelas. Nah, insya Allah hari ini kita kembali akan mencoba secara kelompok untuk mempraktekkan yang kedua, praktikum kita yang kedua, yaitu pembuatan iklan melalui media emoji.com. Tapi sebelum masuk ke sana, Bapak coba jelaskan sedikit dulu terkait materi kita yang ke-6, di chapter yang ke-6, yaitu materi tentang kepemimpinan. Oke, sambil jalan mungkin jangan lupa diisi presensinya, jangan sampai nanti ada yang ketinggalan atau kelupaan untuk mengisi presensi. Dari data yang ada ini Bapak lihat selama 5 pertemuan di awal ada beberapa orang yang belum mengisi presensi.
Jangan sampai nanti di akhir perkuliahan statusnya TM atau tidak memenuhi. Karena kalau statusnya TM, walaupun kalian mendapatkan nilai yang sempurna, misalnya 80, 80, 80 dari 3 komponen, tugas, UTS, UAS, yang seharusnya dapat nilai A, tapi kalau statusnya TM, ini pengalaman tahun kemarin itu oleh tim pengampu mata kuliah ini tidak diluluskan karena dianggap tidak memenuhi syarat minimal jumlah kehadiran. Jadi mohon nanti diperhatikan. Tapi alhamdulillah ini paling setiap pertemuan 1 atau 2 orang yang tidak mengisi daftar hadir karena tidak berhadir. Beda di kelas yang lain di Fakultas Hukum ini ada yang 1 pertemuan dengan dosen yang lain tuh sampai 14 orang yang tidak berhadir, jadi sangat banyak. Oke, Bapak coba menjelaskan dulu terkait dengan kepemimpinan. Ini materi yang cukup menarik dari sekian banyak chapternya, karena langsung dicontohkan dalam bentuk kasus yang familiar dengan kalian. Tapi sebelumnya Bapak sampaikan tujuan pembelajaran. Seperti biasa, tujuan pembelajaran ini sebagai pembuka materi kita. Di bagian pertama menjelaskan pentingnya kepemimpinan sebagai seorang entrepreneur atau wirausaha. Kemudian menjelaskan perbedaan manajer dan pemimpin. Menjelaskan teori kepemimpinan awal. Nanti teori-teorinya Bapak mungkin skip aja. Karena teori bisa kita pelajari di tempat Bapak. Kepemimpinan atau leadership ini jadi 1 mata kuliah 3 SKS. Jadi dipelajarinya selama 1 semester 3 SKS bebannya. Nah di tempat kita ini, di kelas kita mungkin hanya sebatas pengantar awal, hanya sebatas introduction-nya. Jadi silakan nanti diperdalami sendiri. Nah, jadi di sini nanti kita kaitkan dengan entrepreneur. Nah dimulai dengan kisah McDonald. Nah ini yang Bapak katakan tadi, contoh yang saat ini lagi dingin, mungkin suasananya habis hujan dari subuh, baru reda sekitar jam 7-an tadi. Nah mungkin ada yang belum sarapan, lapar. Nah dikisahkan tentang McDonald, wah tambah lapar. Nah jadi McDonald ini pertama kali berdiri di tahun 1937-an. Jadi kita yang biasa ikut baik itu drive-thru ngantrinya ataupun langsung di counternya untuk mendapatkan pesanan yang kita inginkan. Nah ini perlu kita ketahui bersama. Ternyata sudah sangat lama McD ini berdiri. 1937-an. Belum kita merdeka, Indonesia belum merdeka. Jadi kalau sekarang 2022 hampir 100 tahun sudah. Jadi masyarakat Amerika ini pada saat itu mulai gandrung, mulai menyenangi dengan yang namanya mobil. Jadi kalau kita melihat atau menonton film-film klasik, jadi mobilnya masih mobil-mobil yang antik, PW dan sebagainya itu. Nah, di sini ada 2 kakak beradik yang bernama Dick and Moore. Jadi sama Moore ini berinovasi membuka kedai khusus yang bisa memesan dari mobil. Jadi ada inovasi sebagai keyword pertama kita. Inovasi ini menjadikan usahanya atau kedai khusus di mana pelanggan tidak perlu keluar dari mobil. Cukup memesan dari dalam mobil, langsung bisa mendapatkan pesanan. Ini asal muasal adanya yang disebut dengan drive-thru tadi. Nah, drive-thru ini ternyata sudah sejak 1937-an ada, diinovasi oleh Dick and Moore. Nah, menu andalannya saat itu lumayan banyak, ada hotdog, ada gorengan. Ini lain pisang goreng, tahu goreng, bakwan lain lah gorengannya ini. Biasanya kalau di McD ini kan kentang goreng dan sebagainya. Kemudian ada burger, ada roti sandwich, ada minumannya Coca-Cola, kemudian juga ada aneka salad. Jadi lengkap, lumayan lengkap menu-menu andalannya ini. Nah, bisnisnya ini booming, meledak. Jadi begitu dibuka 1937-an tadi dengan inovasinya bisa memesan dari mobil, ternyata booming.
Bahkan antrian semakin panjang hingga keluar dari pintu kedainya. Jadi kalau mobil, kalau Bapak contohkan aja yang mungkin yang sering kita lihat yang di Jalan Jati, di kilometer 2. Kalau biasanya malam Sabtu atau malam Minggu ada promo-promo kerjasama beli minimal 120.000 misalnya dengan pembayaran melalui QRIS-nya Bank Mandiri. Kita akan mendapatkan cashback atau potongan 77.000. Belanja 120.000, kalau misalnya kita pakai menu receh dapat 6 menu. Jadi dapat burger dengan minum, bisa kantaplut, bisa es krim. 20 kali 6 dapat 120.000, bayarnya tidak sebanyak 120.000. Walaupun di awal kita pakai QRIS Bank Mandiri, kita bayar, terpotong 120.000, nanti ada cashback. Cashbacknya 77, artinya kita hanya membayar 43.000, dapat 6 menu receh. Kalau misalnya pilihannya 6 receh, 6 orang misalnya. Nah, ini yang menyebabkan ngantri sampai keluar, sampai ke mana namanya, gelanggang. Ada Rumah Sakit Sari Mulia, sananya lagi ada gelanggang olahraga. Nah, itu sampai ngantri seperti itu gambarannya. Tapi sekarang sudah diatur. Mutarnya di dalam lingkungan McD aja, kalau di tempat kita diputar-putar. Tapi tetap aja sampai akhirnya keluar juga. Nah, itu kalau gambaran saking panjangnya antrian. Itu juga terjadi di awal launching dari produk McD ini di Amerika. Nah, kemudian setelah inovasi dengan membuka kedai yang memesannya bisa dari mobil, ada lagi inovasinya dengan menghapus pesanan. Di awal tadi menjadi sebagai pendongkrak penjualan dengan adanya pelayanan drive-thru. Tapi dicoba karena mungkin ada komplain. Panjangnya antrian ternyata mungkin menutupi pintu-pintu toko dari pesaing, pintu toko dari tetangga dan sebagainya. Dapat komplain, akhirnya ya udah dihapus pesanan dari mobil. Fokusnya kepada wall up customer. Jadi yang minta pelayanan langsung kepada counter-counter pelayanannya. Kemudian menunya yang banyak tadi, sampai ke salad, roti sandwich, dikurangi. Fokusnya hanya pada burger atau hamburger. Ini yang sekarang mungkin kalau kita kenal yang namanya McD, utamanya ya memang burger tadi. Selain nanti mungkin ada fried chicken-nya juga, ayam gorengnya juga. Nah, perubahan ini menjadi berita setelah tadi ada inovasi melalui pesanan melalui mobil, tiba-tiba berubah, ada inovasi difokuskan pada burger atau hamburger, difokuskan kepada pelayanan follow-up customer, pelayanan yang langsung di counter-counter pelayanan. Nah, terjadi perubahan. Ini menyebabkan pemberitaan. Kalau dulu pemberitaannya tidak seperti sekarang, melalui media sosial yang disebut dengan viral. Jadi di mana-mana di-share. Kalau yang namanya berita diteruskan berulang-ulang sampai nanti ada tanda panahnya itu diteruskan berulang kali. Nah, kalau dulu melalui media-media cetak, koran, tabloid, majalah dan sebagainya. Nah, ternyata pemberita ini di dalam ilmu marketing disebut dengan WOM, word of mouth. Nah, iklan gratis dari mulut ke mulut. Jadi orang yang tidak membaca beritanya di media, tapi mendapatkan pemberitaannya dari mungkin mulut tetangga, saudara, kawan, dan sebagainya. Akhirnya Pak, akhirnya mendapatkan WOM tadi, iklan gratisan, iklan dari mulut ke mulut. Ini di dalam ilmu pemasaran, di bagian promosi atau periklanan, WOM ini dianggap paling efektif. Kalau sekarang banyak penelitian di bidang pemasaran atau di bidang manajemen langsung dikaitkan dengan EWOM, Electronic Word of Mouth. Jadi iklan melalui media
elektronik. Jadi iklan dari mulut ke mulut yang tadi Bapak sebutkan yang bisa jadi viral tadi. Karena orang viral, beritanya orang ingin tahu. Dulu ada usaha bakso beranak di Banjarmasin. Oh, lalu orang penasaran, kok bisa bakso beranak? Wah, jadi ngantri macam-macam. Nah, padahal baksonya aja yang besar, isinya pentol-pentol kecilnya. Ada mie terbang. Nah, mie terbang ini juga sampai penuh di halaman karena dia jualannya itu di halaman rumah. Jadi mie-nya ini seolah-olah terbang, padahal ada semacam tongkat besi atau tongkat kawat yang dilindungi oleh mie-nya tadi. Jadi mie-nya panjang, melingkar di tongkatnya tadi seolah-olah mie-nya bisa terbang. Lalu disebut dengan mie terbang. Nah, ini yang gara-gara adanya WOM tadi, iklan dari mulut ke mulut. Nah, di tahun 1955, jadi setelah jalan 18 tahunan, usaha mereka mengalami stagnan, jadi mengalami tidak ada kemajuan, omsetnya tetap. Kemudian ini hukum pasar, ada produk yang laku di pasaran, selalu ada yang namanya follower, ada yang mau mengikuti, ada yang mau meniru-niru. Ini juga yang terjadi di McD. Kalau kita lihat sekarang, McD ini pesaingnya bukan hanya dari McD, ada juga kalau di Jawa itu macam-macam. King Burger, Big Burger, kemudian dari KFC juga ada burgernya, kemudian dari Texas, dari macam-macam. Nah, ini pendatang-pendatang baru yang mencoba meniru, akhirnya usahanya tadi mengalami kemunduran. Nah, di dalam teorinya di bidang pemasaran, setiap produk biasanya mengalami yang namanya product life cycle. Jadi product life cycle atau PLC ini, di mana setiap produk akan mengalami daur hidup produk. Jadi ada 4 fase umumnya. Walaupun ada yang tidak sampai ke 4 fasenya dilalui. 4 fase ini dimulai dengan tahapan introduction atau perkenalan produk. Nah, biasanya kan produk baru kita launching, kita perkenalkan. Ini namanya fase atau tahapan introduction, perkenalan produk. Nah, pada tahapan introduction atau perkenalan produk ini ditandai dengan biaya promosi yang meningkat. Kalau dari segi keuntungan ini berfluktuasi, belum terlalu banyak. Ini tahapan awal, karena baru kita memperkenalkan produk kita. Kemudian kadang tahapan awal, tahapan introduction ini ada yang pendek. Begitu diperkenalkan, iklannya jor-joran, launching produk dan sebagainya, langsung masuk ke fase yang kedua, introduction. Setelah introduction, growth, pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ini ditandai dengan grafik penjualan yang meningkat drastis. Nah, ini juga yang dialami oleh hotdog-nya di McD ini. Coca-Cola, aneka salad, roti sandwich, burger yang ditawarkan di awal-awal berdirinya, ternyata mendapatkan sambutan dari masyarakat. Nah, ini dengan iklan-iklan yang mereka coba gunakan, jadi iklannya mungkin tidak seperti sekarang, kita bisa menggunakan beberapa media-media berbasis online, berbasis internet. Saat itu mungkin hanya menggunakan spanduk, banner, dan sebagainya yang selebaran berupa player-player. Nah, itu yang mereka bisa gunakan. Tapi terserah mereka, setelah mereka bisa mempromosikan dengan baik, penjualannya meningkat, lalu mereka berpindah ke fase yang kedua, growth atau pertumbuhan. Nah, di tahapan yang kedua ini juga umumnya tergantung usahanya, ada yang jangka waktunya itu panjang, ada juga yang jangka waktunya pendek. Nah, setelah mereka mengalami pertumbuhan penjualan yang meningkat secara signifikan, masuk nanti tahapan yang ketiga, ditandai dengan kestabilan penjualan, yang disebut juga dengan maturity atau kedewasaan. Nah, itu yang panjang, lebih panjang ini penjualannya stabil selama beberapa tahun. Ini juga
yang dialami oleh McD ini selama beberapa tahun setelah mereka mulai berdiri 1937-an sampai 1955 ini stabil penjualannya. Tapi pada saat masuk di tahapan maturity atau kedewasaan, siap-siap nanti kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu decline atau penurunan. Nah, decline atau penurunan kalau tidak disikapi, kalau tidak kita ambil tindakan untuk mencegah penurunan ini menjadi kebangkrutan atau penutupan usaha, harus ada strategi-strategi yang tepat untuk mengatasinya. Nah, kalau kasusnya di McD ini, mereka melalui seorang Ray Kroc. Jadi Ray Kroc ini membuat suatu konsep yang ditawarkan kepada Dick and Moore tadi. Konsep ini disebut dengan manual tertulis dari McDonald System. Jadi dia membuat suatu konsep manual yang disebut dengan McDonald System tadi. Nah, manualnya ini dijual kepada kakak beradik tadi, ditawarkan. Nah, bagaimana dari sistem yang kita coba bangun untuk bisa meningkatkan penjualan dari McDonald? Beli, ia pun mendapatkan hak untuk memperluas bisnis McDonald dengan yang namanya franchise. Nah, ini yang istilah franchise tadi sebetulnya mulai berkembang di sekitar tahun 1955. Diinisiasi oleh seorang yang bernama Ray Kroc. Jadi kita mungkin sudah kenal McD, oh itu franchise ya. KFC, wah itu franchise. Kemudian Texas Chicken, ada apalagi macam-macam, wah itu franchise. Tapi franchise itu ternyata konsep yang dikembangkan oleh Ray Kroc di tahun 1955 untuk menjalankan bisnis McDonald yang disebut dengan McDonald System. Nah, hanya dalam tempo 4 tahun, si Ray Kroc ini berhasil membuka 100 cabang McDonald tanpa modal sama sekali. Jadi orang-orang yang menjadi franchise, jadi franchise ini orang yang membeli hak untuk menjual McDonald. Jadi setelah dia membeli hak untuk menjual dengan istilahnya atribut yang sudah terstandar, ada SOP-nya untuk McDonald ini. Bahan bakunya harus terstandar, proses pengolahan harus terstandar, menu yang dijual tidak boleh beda antara menu McDonald di Jakarta dengan di Banjarmasin, sama terstandar karena tadi konsepnya adalah franchise, harus terstandar. Nah, dari 4 tahun tadi 100 cabang bisa dibuka tanpa modal sama sekali, semuanya dibiayai oleh para franchise. Orangnya tadi, orang yang membeli hak untuk memperjualbelikan produk-produk McDonald. Nah, jadi apa yang membuat usaha Dick and Moore stagnan? Nih tadi, kalau kita lihat, ternyata mereka masuk ke tahapan decline. Decline ini, penurunan ini, kalau tidak ada inovasi, itu bisa berujung kepada penutupan usaha. Nah, kenapa Ray Kroc bisa berhasil? Oh, ternyata dia membuat yang namanya McDonald System tadi, membangun konsep franchise yang dijalankan oleh McDonald. Nah, itulah yang disebut dengan kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan tanpa seorang pemimpin, tanpa seorang yang berjiwa entrepreneur, maka yang namanya usaha bisa berhenti, bisa stagnan. Jadi dengan kepemimpinan, usaha ini bisa tumbuh menjadi lebih besar dan lebih luas. Nah, ternyata konsep ini juga sebetulnya sudah dituangkan secara teori oleh Maxwell. Jadi Maxwell ini mencoba menggali dari sisi teorinya terkait dengan teori leadership atau kepemimpinan.
Jadi ada dua konsep yang coba diperlihatkan oleh Maxwell ini. Konsep dengan kepemimpinan, satunya konsep tanpa kepemimpinan. Konsep tanpa kepemimpinan, seseorang, dia seorang pekerja keras, seorang pengusaha, tapi dia bekerja sendiri. Dia bekerja dengan jujur, sungguh-sungguh, bahkan mungkin bekerjanya all out. Skor kinerjanya hanya 8, karena terbatas. Kalau misalnya tadi dalam satu hari orang bekerja normalnya menurut WHO atau menurut ELO itu adalah 8 jam kerja satu hari. Kalau misalnya dia bekerja 2 kali lebih keras, jadi ada lembur. Seharusnya kalau misalnya jam normal tadi, jam 8 bekerja, jam 4 pulang. Jam 9 kerja, jam 5 pulang. Ternyata dia bekerja lebih keras. Buka jam 9, tutupnya sampai jam 10 malam misalnya. Tetap saja kinerjanya tidak bisa lebih dari 10. Karena kita sudah mungkin letih, karena kebanyakan bekerja. Nah, dari 8 tadi paling naik menjadi 8,5. Karena efektivitas usaha kita menjadi terbatas. Ada beberapa keterbatasan sebagai seorang individual. Nah, sementara konsep yang satunya lagi dengan konsep leadership atau kepemimpinan, kita bisa bekerja dengan konsep kepemimpinan bukan hanya semata-mata menjalankan usaha sebagai entrepreneur tadi. Nah, diawali dengan melakukan pendelegasian dan mulai menggunakan orang lain sebagai kolega kita, staf kita, relasi kita. Makanya kita di dalam belajar mata kuliah ini, kami minta untuk membentuk kelompok. Ada kelompok karena dengan kelompok ini kita bisa belajar yang namanya ketua kelompok sebagai leader, bisa belajar mendelegasikan. Sebagai anggota kelompok, bagaimana bisa kita berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik, untuk bisa sama-sama mencapai tujuan bersamanya. Jadi pasti ada tujuan bersama, misalnya tujuan bersamanya ditetapkan oleh dosen, membuat suatu penugasan, membuat iklan online, itu tujuan akhirnya, bisa mencapai tujuan bersama tadi. Kalau di dalam usaha, tujuan bersamanya ya mungkin bisa menjalankan usaha yang menguntungkan, yang sifatnya adalah sustainability, berkelanjutan. Jadi bukan bulan 2 bulan atau setahun sudah tutup, tapi yang bisa continue atau sustainability. Nah, dengan konsep leadership, skornya berubah. Yang awalnya tadi cuma 8, kan dikerjakan satu orang, dengan adanya misalnya kita merekrut 7 orang. Jadi dengan kita 7, ada tambahan 6 orang relasi kita, atau dengan kelompok tadi awalnya 1 orang, sekarang dengan kelompok menjadi 4 orang. Nah, efektivitasnya berubah. Nah, kalau menurut Maxwell ini, yang semula tadi 1 orang berubah menjadi 7 orang, maka 7 dikalikan kinerjanya adalah masing-masing 8, skor total kinerjanya menjadi 5,6. Kalau tadi dengan kerja keras maksimal bisa 8,5, sekarang bisa melonjak menjadi 56. Jadi terjadi peningkatan yang drastis dari 8 ke 56 atau lonjakannya sampai 600%. Hanya gara-gara kita bisa menerapkan, bisa menjalankan konsep leadership secara baik. Nah, ini pentingnya. Makanya kalau Bapak di kemahasiswaan selalu menekankan, kita coba briefing, kita coba beri pengarahan, ketua himpunan, HMJ-nya, ketua Ormawa dan sebagainya, bagaimana menjadi seorang leader, seorang pemimpin yang bisa membawa anggotanya, membawa relasinya, membawa koleganya sebagai satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, ini pentingnya konsep leadership. Nah, sementara teori, ini teorinya Bapak pelajari S1, S2. Kalau S2 itu teori terkait dengan leadership and entrepreneurship. Jadi digabung kepemimpinan dengan kewirausahaan. Kalau di S1 hanya kewirausahaan, tapi di tempat kami ada mata kuliah 3 SKS juga terkait dengan teori kepemimpinan ini. Nah, kita di sini terkait teori kepemimpinan, silakan nanti dibaca sendiri, ada beberapa teori-teori yang berkembang
Ada kepemimpinan awal, ada beberapa gayanya. Jadi ada gaya demokratis, autokratis, laissez-faire, kemudian juga ada gaya-gaya yang ini biasanya mahasiswa kami yang di konsentrasi MSDM, beberapa gaya kepemimpinan mereka angkat sebagai tema di skripsi mereka. Ada yang model-model kontemporer atau terkini, ada kepemimpinan transformasional, transaksional, kemudian substasional, visioner, karismatik. Banyak sebetulnya secara teori kalau kita ingin kembangkan. Nah, jadi silakan terkait teorinya dipelajari sendiri. Nah, ini Bapak coba membutiri. Jadi dari modul ini dibutiri beberapa perilaku pemimpin yang efektif. Yang pertama, memberikan contoh kepada para bawahannya, pada karyawannya. Jadi banyak contoh-contoh perusahaan besar yang berhasil, ternyata dia bisa menjadikan suri toladan, menjadi contoh yang baik. Jadi kalau di kita sendiri kan sebetulnya kita pemimpin untuk pribadi. Di rumah mungkin pemimpin bagi yang ayah, pemimpin bagi keluarganya. Nah, jangan nanti ayah misalnya sebagai pemimpin menyuruh anaknya belajar, ayahnya main game, ayahnya asik main HP, nonton televisi. Jadi harus menjadi, kalau istilah orang Islam itu, kalau di Nabi, kalau orang Islam biasanya kan Nabi Muhammad itu menjadi suri toladan karena ada 4 akhlak utama beliau. Sidik, amanah, tablik, patonah. Nah, ini yang menjadi suri toladan bagi umat Islam. Contohnya ada. Kemudian menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan dan dengan bergairah mengejarnya. Jadi jangan misalnya ditetapkan jam kerja kita jam 8, bosnya jam 9, jam 10 hanya datang misalnya. Jadi tatanan nilainya dilanggar oleh yang menetapkan. Itu tidak bisa dijadikan acuan. Memfokuskan upaya pada karyawan terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka pada tujuan tersebut, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi ingin mencapai, ini misalnya yang dijadikan visi di perusahaan Microsoft, perusahaan IT dunia. Jadi Microsoft ini visi mereka dulu menetapkan ingin menjadi perusahaan yang masuk ke seluruh rumah di dunia. Jadi komputer-komputer yang ada di rumah-rumah masyarakat di seluruh dunia menggunakan sumber dari Microsoft. Nah, tentu saja ini bisa berjalan kalau kita bisa menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa mencapai visi tersebut. Jadi bagaimana mendukung karyawan? Karyawannya ini mulai level yang paling rendah. Paling rendah kalau di perusahaan itu mungkin OB, cleaning service. Misalnya perusahaan menetapkan kita menjadi perusahaan dengan pelayanan terbaik. Nah, pelayanan terbaik kalau tidak didukung oleh karyawan yang terendah dari cleaning service, ternyata ruang-ruang pelayanan, ruang tunggu dan sebagainya kotor. Nah, ini kita tidak bisa memberikan service excellent kepada kolega kita, kepada customer kita, kepada pelanggan kita. Jadi harus didukung oleh setiap unsur, mulai dari lower sampai top management. Kemudian menghargai dan mendukung para karyawan dan berkomunikasi dengan para karyawan. Kemudian menghargai keragaman, yang namanya orang bekerja di satu perusahaan, ada 10 orang pekerja, ada 10 orang habit, ada 10 kebiasaan, ada 10 ragam yang harus kita kelola. Jadi harus betul-betul bisa menghargai. Kemudian merayakan keberhasilan para pekerja, ini kaitannya dengan reward and punishment. Kalau di tempat teman Bapak punya usaha di bidang macam-macam usaha dia, termasuk di fotokopi yang disewakan dan dijual di beberapa tempat di Kalsel-Tank. Nah, biasanya untuk merayakan keberhasilan tiap tahun karyawannya diajak untuk liburan bersama. Nah, rencananya tahun ini teman saya tadi merencanakan
karyawannya diumrohkan bersama. Nah, lumayan ini suatu reward yang mungkin kalau dengan dana pribadi mereka tidak mungkin berangkat umroh. Nah, tapi dengan adanya reward hasil merayakan keberhasilan para pekerja dalam bentuk tadi diumrohkan, mereka tentu saja akan bersemangat, akan semakin meningkatkan kinerjanya. Nah, kemudian mendorong kreativitas di antara para pekerja, mempertahankan selera humor. Jadi di dalam bekerja tidak bisa juga kita yang terlalu tegang. Bapak pernah bekerja di dealer sepeda motor, selama bekerja dalam 1 tahun, itu 6 kali ganti manajer pemasaran. Posisi Bapak sebagai koordinator sales harian, jadi membawahi beberapa penjual atau beberapa sales, ada beberapa kelompok nanti. Nah, ternyata selama bekerja 1 tahun itu merasakan 6 kali ganti pimpinan. Gara-garanya apa? Yang tinggi, karena mereka dikejar target. Akhirnya setiap rapat itu meja digedor, kemudian bahkan sampai ya, kalau pimpinan atau pemiliknya datang dari Surabaya, meja itu bisa terbalik. Ini yang menyebabkan karyawan menjadi tertekan dalam bekerja. Jadi turnover atau perputaran sumber daya manusianya sangat tinggi di sana. Jadi tidak sehat lagi di perusahaan tersebut. Karena saking ketatnya, saking tingginya pressure terkait dengan target-target yang harus dipenuhi. Jadi bahkan ada hanya beberapa hari tidak mendapatkan calon konsumen, langsung diberhentikan. Jadi saking mengindahkan terhadap aturan-aturan ketenaga kerjaan. Jadi selera humor itu sudah ditinggalkan. Gimana mau berhumor sementara targetnya terlalu tinggi. Nah, kemudian menatap ke masa depan. Baik, itu sekilas terkait dengan teori, silahkan nanti diperdalam sendiri. Bapak ingin membagikan dulu terkait dengan penugasan kita yang kedua, praktikum kita yang kedua, membuat iklan secara online dengan emoji.com. Tahun kemarin, kalau Bapak pas kena giliran di bagian UTS, pembuatan iklan secara kelompok ini yang Bapak jadikan nilai. Nanti Bapak koordinasi dengan Ibu Sahrida, kalau misalnya Bapak minggu depan pertemuan ke-7, minggu depannya pertemuan 8 itu sudah UTS. Nah, kalau misalnya Bapak masih diterus lanjut, maka UTS-nya kita tidak ada yang tertulis, cukup nanti hasil pekerjaan di pembuatan iklan dengan emoji ini yang kita jadikan nilai untuk UTS. Nanti Bapak coba koordinasi dulu dengan Bu Sahrida. Nah, kenapa Bapak memilih dari 3 praktikum? Ada pembuatan kuesioner, survei kepuasan pelanggan dengan Google Form, kemudian ada pembuatan iklan, kemudian ada pembuatan laporan keuangan dengan si Apit. Hasil evaluasi kami ternyata untuk nilai yang paling bisa optimal itu ada di bagian pembuatan iklan tadi. Karena di si Apik itu kadang dari instruksi yang cukup lengkap di modulnya tadi, ada saja nilainya tidak bisa optimal. Oke, untuk bahannya Bapak coba share dulu di kolom chat praktikum kita yang kedua, sambil Bapak coba memperlihatkan contoh pekerjaan dan mungkin ada yang di prodi dari Fakultas Hukum juga tahun kemarin, atau mungkin juga dari prodi-prodi yang lain, baik itu di EPB ataupun di Universitas Muhammadiyah, karena Bapak juga di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin seluruh prodi. Tapi sekarang lumayan banyak, sekarang kan sudah jadi universitas itu kelasnya, Bapak berbagi dengan kawan-kawan dari dosen ekonomi, juga ada dari FISIP untuk mengajar di sana. Oke, untuk bahannya itu sudah Bapak share di kolom chat. Bapak coba
cari untuk emoji tadi. Oke, sambil Bapak mempersiapkan untuk menayangkan contoh pembuatan iklan dengan emoji, sambil dilihat. Mungkin ada yang ditanyakan nanti terkait dengan praktikum kita yang kedua. Jadi untuk praktikum kita yang kedua ini, syaratnya operatornya, karena cukup satu orang nanti yang mengerjakannya, dibantu oleh kawan-kawannya memberikan masukan dan sebagainya. Nah, akunnya nanti cukup kita gunakan satu, syaratnya harus akunnya memiliki Facebook. Nanti kita ambil yang gratisan, kita ambil template yang gratisan, kita bikin 4 template nantinya. Karena yang emoji ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang berbayar individual itu ada yang 200 ribuan satu kali bikin iklan. Kalau yang corporate itu sekitar 2 jutaan satu kali bikin iklan. Nah, kita ngambil yang gratisan. Nah, walaupun gratisan dengan template yang terbatas, insya Allah tidak masalah karena masih bisa kita manfaatkan. Oke, sebentar Bapak carikan contoh dulu beberapa. Oke, dari modul yang sudah Bapak bagikan itu sebetulnya sudah sangat rinci, tapi kadang di dalam prakteknya mungkin karena kebanyakan tugas, karena mungkin tidak bisa mengkoordinir kawan-kawannya dalam satu kelompok, akhirnya dikerjakan seadanya. Jadi di dalam modul itu diarahkan untuk membuat sebanyak 4 template. Tapi prakteknya kan ada yang cuma bikin 1 template-nya. Ini kita coba tayangkan. Ini sudah kelihatan di layar kalian, share Bapak di WhatsApp ini. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, Bapak coba kita tampilkan ini B19. Oh, artinya ini di farmasi. Ini contoh di farmasi, mungkin produk-produknya banyak tahu farmasi nanti. Nah, di emoji ini kita bisa bikin musiknya juga. Nah, ini ada musiknya. Ini produknya kopi. Produknya kopi. Nah, ini ada UMB. Ini bahkan mereka yang sudah bisa masuk memasarkan di Shopee, Tokopedia, Lazada. Karena mereka setiap tahun tuh ada lomba kewirausahaan. Bapak beberapa kali diminta menjadi juri di sana. Dan biasanya diundang dari bos-bos perbankan, bank syariah yang kerjasama dengan universitasnya di sana, kemudian ada juga bank konvensional yang juga ada kerjasama dengan di sana. Kami bersama melakukan penjurian dari kelompok-kelompok mahasiswa. Ini sebetulnya bagus diikuti, diadopsi di Fakultas Hukum. Jadi masing-masing ada 8 kelas saat ini, itu masing-masing punya produk yang bisa dikompetisikan, bisa dilombakan dalam bentuk baik itu proposalnya maupun dalam bentuk produk yang berwujudnya. Kalau di FEB kami juga rutin melaksanakan lomba kewirausahaan ini. Nah, jadi tadi di template pertama itu biasanya menjelaskan apa nama produknya, nama judulnya, jadi kopi masa depan. Ini penjelasannya. Kemudian nanti di template yang ketiga ini harus ada informasi terkait dengan variannya. Nah, ini ada variannya, ada harganya juga sudah lengkap. Nah, nanti di template yang keempat tinggal penutupnya. Nah, penutup ini biasanya di usahanya di mana. Nah, ini terkait dengan ada potongan harga. Media-media sosial nanti semakin tinggi nilainya kalau media sosialnya ini dalam bentuk link aktif. Jadi begitu misalnya nih logonya IG ini Bapak klik langsung lari ke IG yang sudah disiapkan terkait dengan produknya. Walaupun isinya itu belum ada, tapi ada IG-nya yang mengatasnamakan produknya. Jadi itu nilainya semakin.
Jadi misalnya di nilai lain masih kurang nilainya, tapi di UTS atau mungkin di bagiannya di emoji ini 5 sampai 90 bahkan lebih. Jadi bisa menutupi kalau nilai-nilai yang lain masih kurang. Nah ini nanti di keempat ini seharusnya ada menginfokan juga lokasinya di mana, maka akan lebih lengkap, nilainya akan lebih sempurna. Nah itu contoh yang pertama, kita coba buka lagi beberapa contoh supaya ada gambaran nanti kalian bikin iklannya seperti apa. Nah ini produk Yumek Jelly Kurma. Karena orang farmasi biasanya bikin makanan minuman kesehatan, jamu dan sebagainya. Ini ada media sosialnya, IG-nya, tapi posisinya di depan, posisinya di template yang keempat dan dalam bentuk link aktif. Nah ini tadi yang Bapak katakan, seharusnya di dalam modul tadi ada 4. Ini bikinnya hanya 1. Yang kedua ini otomatis muncul. Ini adalah iklan. Jadi iklannya ini karena emoji ini banyak sponsor yang kita ngambil yang gratisan, akan ada iklannya. Ada S2BC Network, nanti ada dari kementerian juga, Kementerian Perindustrian Perdagangan, Koperasi UMKM dan sebagainya. Nah, jadi kalau yang satu seperti ini nilainya pas-pasan nanti. Nilainya minimalis. Jadi silakan nanti dilengkapi sesuai dengan yang ada di dalam modul praktikum 2 tadi. Ini ada juga yang bidang fashion, jadi jual baju. Nah, ini ada yang kedua. Nih, satu template ini sebetulnya bisa dibikin beberapa tampilan. Ini baru template yang kedua. Ini dia bisa digeser. Jadi produknya misalnya banyak variannya, silakan bikin yang seperti ini. Jadi bisa macam-macam tampilannya yang kita munculkan. Nah, ada pilihannya di dalam template yang tersedia. Nah, ini lokasinya dilengkapi dengan Google Map-nya ini tidak aktif. Bisa kita munculkan yang aktif, misalnya media sosial, itu langsung tandanya berubah dari tanda berbentuk panah menjadi tandanya berbentuk tangan. Artinya link itu link aktif. Nah, itu semakin bagus nilainya. Nah, ini hanya 3. Jadi disuruh 4, bikin ada yang 1, ada yang 3. Maka nilainya juga tidak maksimal. Nih, saya coba terakhir. Ini ada showcase legit, dia bikin showcase. Nah, musiknya beda-beda. Jadi banyak pilihannya. Bahkan kita bisa mengupload sendiri musiknya. Misalnya yang mau memunculkan ada apa namanya musik-musik yang menjadi favorit kita, silakan. Nah, ini ada informasi lebih detailnya terkait dengan menunya. Kemudian seharusnya di yang ketiga ini ada terkait dengan varian harga. Belum ada muncul varian harganya. Nah, ini ada informasi WA-nya, ada nomornya, sayangnya tidak aktif linknya. Kemudian untuk IG-nya juga linknya tidak aktif. Jadi ada beberapa sebetulnya yang bisa kita munculkan untuk menambah nilai. Sebentar nih, kalau tidak salah ada yang revisiannya. Oke, nah ini. Oke, ini yang tadi sudah. Ada beberapa yang memperbaiki, Bapak beri kesempatan untuk memperbaiki. Nah, kalau ini yang kurang karena musiknya yang tidak muncul. Cuma 1 juga. Jadi nilai tergantung dengan hasil pekerjaan. Jadi kalau yang minimalis pekerjaan, nilainya juga minimalis. Nah, ini produk karena bidang farmasi tadi, produknya Bodylation. Nah, ini keterangan terkait dengan produknya, mungkin bahan bakunya, cara pembuatan, terserah. Kemudian yang ketiga, nah ini terkait dengan mungkin informasi adanya voucher, tapi harga ini paling penting yang harus dimunculkan. Jadi diingat harga harus muncul di dalam iklan kita. Nah ini ada, nah ini juga tidak aktif. Ada di beberapa kelas yang sangat lengkap.
itu nilainya bisa sampai 90 sampai 95 karena saking lengkapnya sampai media sosialnya, semuanya link, bahkan disiapkan IG-nya khusus untuk produk yang karena mungkin tadi mereka juga ada yang sudah menjalankan, ada yang tadi sudah bisa masuk ke Shopee dan sebagainya. Jadi pengalaman juri di kegiatan lomba mereka ternyata mereka sudah bisa mempraktekkan. Jadi kalau sudah bisa mempraktekkan usahanya, satu sisi menjadi nilai bagi Fakultas Hukum sebagai capaian indikator kinerja utama di tahun yang bersangkutan. Jadi kalian nanti bisa berkontribusi untuk meningkatkan nilai dari Fakultas Hukum. Oke, untuk tugas maupun materi leadership atau kepemimpinan silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Sisanya nanti kalian yang diskusi secara kelompok mempraktekkan. Waktunya kembali 1 minggu. Jadi mengumpulnya sama seperti yang Bapak contohkan. Kumpul ke komti atau ketua kelasnya. Nanti komti atau ketua kelas yang mengirimkan cukup 1 kali kelompok berapa, list dari atau link dari pekerjaannya, dan seterusnya. Sampai seperti pengumpulan kemarin. Itu sudah sesuai yang Bapak harapkan untuk pengumpulan tugas pertama. Nah, yang kedua ini sama seperti itu nanti modelnya, tinggal dioptimalkan untuk membuat playernya supaya kalau Bapak diserahi untuk mengambil UTS-nya, maka nilai UTS akan Bapak ambil dari pekerjaan membuat iklan emoji ini. Nah, otomatis yang disuruh 4 template, cuma 1 template, ada yang tidak memasukkan musik, itu yang istilahnya asal mengumpul, yang nilainya ya otomatis asal ada aja juga. Nah, maka optimalkan, siapa tahu nanti formatnya seperti itu jadi nilai UTS kalian, nilai kalian insya Allah akan bagus semua, karena komponennya lumayan besar 30%, ditambah tugas dari praktikum 1, ditambah praktikum 3, akan semakin mendukung untuk bisa mendapat nilai terbaik, nilai A. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi Bapak tidak banyak teorinya, langsung nanti kalian yang mempraktekkan. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan sebelum Bapak akhiri. Jangan lupa isi daftar hadir di Simari. Seringkali ini yang menghubungi Bapak di luar waktu perkuliahan karena kelupaan mengisi daftar hadir. Padahal sudah berulang kali Bapak ingatkan, isi daftar hadir di Simari, tapi masih ada aja yang kelupaan untuk mengisi daftar hadirnya. Jadi silakan diisi. Posisi jumlah mahasiswanya ada 56. Ini yang mengisi baru 50 orang. Di Zoom ini saat ini ada 52 dengan Bapak, artinya ada 1 orang di kelas ini yang belum mengisi. Jadi Bapak ingatkan kembali yang berhadir di sini untuk mengisi daftar hadir, jangan sampai kelupaan. Karena dari total pertemuan UTS UAS totalnya adalah 16, kita tidak masuknya lebih dari 3 kali, statusnya berubah menjadi TM, tidak memenuhi. Tidak memenuhi, pengalaman tahun kemarin UAS-nya bobotnya 40%, itu tidak bisa diinput nilainya, otomatis pasti tidak lulus. Padahal saya mungkin tugasnya sudah 90, UTS-nya 90, UAS-nya yang mungkin bisa diikuti nilainya 80. Tapi karena aturan di pedoman akademik tidak boleh yang TM tadi mengikuti ujian, akhirnya dihapus nilainya. Sayang, jadi sudah capek-capek mendapatkan nilai terbaik menjadi nilai yang tidak diharapkan atau tidak lulus. Oke, kira-kira mungkin sudah paham ya dengan penugasan kita yang kedua, karena Bapak upayakan itu sedetail mungkin untuk membuat modul praktikum kedua tadi agar tidak ada yang kelompoknya merasa kurang bisa membuat secara optimal. Kalau yang Bapak contohkan tadi, karena memang di farmasi ini mereka banyak praktikum, karena masih memang lab-lab farmasi mereka di UMB itu banyak sekali praktikum. Mereka harus kuliah, jadi
risiko terdampak COVID itu sangat besar di sana. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi nanti sisanya pertemuan minggu depan, apakah nanti Bapak atau Bu Syarida yang masuk kembali melihat situasi kondisi hasil kondisi kami dengan tim teaching. Untuk hari ini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhiri subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.